6 trik dark psychology harus diwaspadai. Psikologi secara umum mempelajari pikiran, emosi, dan perilaku. Namun dark psychology atau psikologi gelap berfokus pada penggunaan taktik manipulasi untuk membujuk, menipu, dan mengendalikan orang lain. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi ada banyak taktik dark psychology yang bisa ditemui setiap hari. Trik ini dirancang untuk memanfaatkan kelemahan dan memanipulasi orang dalam melakukan hal-hal yang biasanya tidak dilakukan. Penelitian telah melihat beberapa taktik manipulasi paling umum digunakan untuk memengaruhi dan mengendalikan orang lain, sehingga bisa dipelajari agar bisa lebih waspada. Video berikut akan mengeksplorasi ilmu dark psychology dan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku dan kehidupan. 1. Psikologi terbalik. Psikologi terbalik dapat menjadi alat ampuh untuk membuat orang melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan atau bahkan hal-hal yang mereka tahu seharusnya tidak mereka lakukan. Tidak mudah untuk melihat psikologi terbalik dalam dunia nyata. Saat itu seseorang akan mengatakan sesuatu tampaknya bertentangan dengan niat asli mereka. Sederhananya orang akan memanipulasi kalimat, agar kamu tidak mengetahui niat sebenarnya. Namun, tujuan sebenarnya mengarahkan kamu untuk melakukan hal tersebut. Teknik ini digunakan dalam banyak situasi, tetapi paling sering ditemukan dalam parenting, di mana orang tua menggunakan psikologi terbalik sebagai bagian dari prosedur disiplin. Ini juga digunakan oleh guru atau manajer yang ingin siswa atau karyawan mereka berkinerja lebih baik. 2. Bom cinta. Love bombing adalah taktik manipulasi di mana seseorang menghujani orang lain dengan kasih sayang dan perhatian. Tentu saja tujuannya untuk memanipulasi agar melakukan apa yang mereka inginkan. Pelaku akan menggunakan taktik ini untuk membuat orang lain secara emosional bergantung pada mereka. Akibatnya, korban merasa berutang budi dan kecil kemungkinannya untuk mempertanyakan motif atau perilaku manipulator di kemudian hari. Ini paling sering digunakan dalam hubungan romantis dan persahabatan. Tetapi itu bisa terjadi juga dalam situasi apapun, di mana seseorang merasa seperti membutuhkan orang lain untuk membuat mereka bahagia. Sangat mudah untuk terjerumus dalam perhatian semacam ini, apalagi setiap orang ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Tapi itu bisa berbahaya dalam jangka panjang. 3. Persuasi dan otoritas. Persuasi melibatkan penggunaan argumen meyakinkan untuk mengubah pendapat atau perilaku seseorang. Politisi cenderung menggunakan argumen persuasif untuk meyakinkan orang agar memilih mereka. Brand besar sering menggunakan dukungan selebriti sebagai bentuk rayuan juga. Dengan bermitra dengan selebriti ternama, sebuah perusahaan dapat menciptakan rasa kepercayaan dan kredibilitas terhadap produknya. Citra publik selebriti juga menciptakan rasa keinginan dan eksklusivitas, membuat orang lebih cenderung membeli produk. Di sisi lain, otoritas akan melibatkan penggunaan posisi kekuasaan atau pengaruh untuk memanipulasi seseorang agar melakukan sesuatu. Misalnya, seorang manajer dapat menggunakan otoritas mereka untuk membuat karyawan melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Atau tidak sesuai job desk, mereka bahkan mungkin mengancam akan memecat karyawan jika mereka tidak mematuhinya. 4. Manipulasi emosional. Manipulasi emosional mengacu pada penggunaan penipuan dan eksploitasi emosi sebagai cara untuk membuat seseorang melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Strateginya adalah membuat orang tersebut merasa bersalah, sedih, malu, atau takut untuk membuat mereka patuh. Misalnya, manipulasi menjadi korban untuk mendapatkan simpati dan mendapatkan bantuan. Atau, mereka mungkin menakut-nakuti dan memanipulasi orang lain ke dalam tindakan atau keyakinan diinginkan dengan melebih-lebihkan, memutarbalikkan, atau mengarang fakta. Mereka bahkan mungkin menggunakan pemerasan emosional. Bentuk lain dari manipulasi emosional adalah membuat seseorang merasa berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Dalam hubungan berpasangan hal ini kerap terjadi, dan bisa jadi kamu akan menjadi korban. Jika sudah merasakan hal ini, lebih baik untuk pergi dalam hubungan tersebut. 5. Batasan pilihan. Pembatasan pilihan adalah taktik di mana pelaku membatasi pilihan korban untuk memanipulasi agar melakukan apa yang pelaku inginkan. Jika korban memiliki lebih sedikit pilihan, maka lebih mudah untuk meyakinkan mereka untuk memilih satu. Misalnya, seorang penjual mungkin hanya menawarkan 2 opsi untuk mobil yang memenuhi anggaran dan pilihan pembeli. Dengan cara ini lebih mudah bagi mereka untuk membantu kamu memutuskan. Dibandingkan dengan membuat banyak pilihan,
Katakanlah, 6 opsi untuk dipilih. Seperti menahan informasi untuk membatasi kemampuan pengambilan keputusan seseorang. Atau bahkan menyiapkan situasi di mana seseorang harus memilih di antara dua opsi yang sama-sama tidak menarik. Penting untuk mengenali taktik ini karena dapat digunakan dalam berbagai situasi. 6. Gaslighting. Gaslighting adalah taktik manipulasi di mana seseorang membuat korban mempertanyakan kewarasan atau kenyataan. Ini sering digunakan untuk membuat korban meragukan pikiran, perasaan, atau ingatan. Bahayanya hal ini bertujuan untuk membuat korban lebih rentan untuk termanipulasi. Gaslighting juga adalah bentuk manipulasi yang sering terjadi dalam hubungan asmara. Perilaku gaslighting adalah jenis pelecehan emosional terselubung di mana orang yang melakukannya sengaja menyesatkan korban atau menciptakan narasi palsu sehingga korban mempertanyakan realitasnya. Itu juga bisa terjadi dalam suatu organisasi, ketika tindakan bos membuat karyawan mempertanyakan apakah mereka diperlakukan dengan adil. Gaslighting bisa terbuka atau halus, itu tergantung pada gaya manipulator dan kemampuan korban untuk mengenali apa yang terjadi. Sangat penting untuk menyadari teknik-teknik ini, penting juga untuk tidak terjebak dalam perangkap dan selalu berpikir bahwa seseorang bisa jadi mencoba memanipulasi.